Pemirsa, Ketua KPU Hasyim Asyari membenarkan bahwa surat suara yang beredar di Taiwan adalah surat suara yang dikeluarkan oleh KPU. Namun Hasyim menyebut ada ketidaksesuaian prosedur pengiriman. Hasyim menyatakan bahwa surat suara yang sudah dicoblos oleh warga Indonesia di Taiwan melalui pos tidak sah dan dianggap sebagai surat suara yang rusak. Untuk itu, KPU akan mendistribusikan surat suara baru sesuai dengan jumlah lembaran kertas suara yang telah dinyatakan rusak, yang nantinya surat suara baru tersebut akan diberikan kode atau tanda khusus. Sebanyak 31.276 lembar surat suara yang sudah dikirim oleh PPLN itu tidak sesuai dengan aturan pengiriman yang telah ditentukan oleh KPU. Seharusnya baru mulai dikirim pada 2 sampai 11 Januari, namun sudah dikirim oleh PPLN. 31.276 lembar surat suara masing-masing untuk pemilu DPR maupun pemilu presiden akan diberikan kode atau tanda khusus. Demikian juga terhadap 143.849 lembar surat suara yang belum dikirimkan juga akan diberikan tanda atau kode khusus untuk membedakan dengan surat suara yang sudah terlanjur dikirimkan lebih awal, sehingga nanti untuk membedakan mana yang dianggap rusak dan mana yang dianggap tidak rusak, mana yang diikutkan dalam penghitungan suara dan mana yang tidak diikutkan dalam penghitungan suara. Pada intinya surat suara yang sudah dikirimkan dan tidak pakai tanda atau kode khusus dianggap rusak dan tidak diperhitungkan dalam penghitungan perolehan suara. Nah, untuk yang dihitung sebagai surat suara yang tidak rusak atau surat suara yang normal dan nanti akan diperhitungkan hasilnya sebagai perolehan hasil suara adalah surat suara yang diberikan kode atau tanda khusus, yaitu sebanyak 230.307 lembar. Sebelumnya, dunia maya dikejutkan dengan beredarnya video seorang WNI di kota Taipei, Taiwan, telah menerima surat suara untuk pemilu 2024. Dalam video ini memperlihatkan surat suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Surat suara yang sudah diterima oleh pemilih ini mengundang reaksi, apalagi tahapan pencoblosan baru akan dilakukan pada 14 Februari 2024 nanti. Menanggapi pernyataan KPU, kami sudah hafal trik seperti itu, Pak. Anda menyatakan seperti itu kan karena sudah ketahuan. Coba kalau nggak ketahuan, kan suara bablas masuk ke 02. Sudah bukan rahasia lagi, semua alat negara dipakai untuk kemenangan salah satu paslon, mulai dari MK, Polri, TNI, dan KPU. Ada yang perlu diingat Pak KPU, pemilu 2024 ini akan masuk dalam sejarah nasional Indonesia. Dan para pecurang akan menjadi catatan hitam sejarah. Dan efek semua ini juga akan ditanggung anak cucu Anda kelak. Dengan menunjukkan semua kecurangan di berbagai sektor, itu semakin menunjukkan bahwa kubu Amin memang sangat kuat. Kubu Amin tak akan mungkin bisa curang karena tidak punya kekuasaan. Jangankan untuk curang, dana saja sebagian besar juga dari relawan. Insya Allah, paslon Amin akan menang berkat doa-doa orang yang terzolimi. Amin. Dan terakhir, kami ingatkan pada teman-teman relawan Amin untuk selalu waspada karena ancaman dan teror di mana-mana. Apa hebatnya si Anies Baswedan ini sebenarnya? Karena kalau di survei kan buncit terus itu ya. Mengapa sampai harus turun semua ya? Semua lembaga negara misalnya KPK, KPU, Bawaslu, MK begitu ya. Kok sepertinya semua dikerahkan dan sekarang ini presidennya pun turun gunung ya dengan terus terang mengatakan cawe-cawe. Hebat Anies Baswedan ini ya. Hebatnya apa? Yang memusuhi dia bukan hanya Presiden Jokowi tapi satu kabinet plus calon-calon presiden yang di-endorse Presiden Jokowi plus buzzer-buzzer RP. Padahal dia bukan siapa-siapa sekarang. Gubernur saja sudah tidak lagi ya. Luar biasa, saking takutnya kalau Anies yang menang. Heran saya. Mestinya juga Pak Jokowi nggak usah
takut ya. Jadi kenapa sih takut ketika Nasdem mencalonkan Anies Baswedan? Ini saya tanda tanya. Sebegitu takutnya terhadap Anies Baswedan. Itu menunjukkan bahwa saya menduga ini ada riset yang lebih valid tentang posisi Anies di mata publik. Jangan-jangan memang Anies yang memang di atas kertas melalui riset dia unggul begitu. Jadi ketakutan yang berlebihan dari elit kekuasaan itu justru menunjukkan ada tanda tanya besar mengapa mereka takut. Beredarnya surat suara via pos yang datang lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan semakin memperparah trust issue, krisis kepercayaan di Republik ini. Krisis kepercayaan terhadap penguasa, krisis kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Pemilihan Presiden 2024 masih 2 bulan lagi, tetapi sebanyak 31.276 amplop berisi total 62.552 surat suara. Diam-diam sudah sampai lebih dahulu ke pemilih di kota Taipei, Taiwan. Sambil merekam video, seorang pemilih kemudian mencoblos surat suara tersebut. Videonya itu kemudian viral di media sosial dan menyeret kontroversi di masyarakat. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Hashim Asyari, kemudian tampil di hadapan publik, mencoba mengklarifikasi untuk meredam kegaduhan yang terlanjur terjadi. Hashim tidak membantah bahwa telah terjadi pelanggaran. Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Taipei dianggap tidak memedomani peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan surat suara dalam pemilihan umum. PKPU nomor 25 tahun 2023 itu mengharuskan PPLN mengirimkan surat suara pada 2-11 Januari 2024 kepada pemilih yang tercatat mencoblos via pos. Pemilih selanjutnya mengirimkan balik surat suara tersebut ke PPLN paling lambat 15 Februari 2024. Menurut Hashim, pemilihan di luar negeri memang diselenggarakan lebih awal atau early voting, tetapi terjadi kesalahan distribusi oleh PPLN karena pertimbangan Chinese New Year di Taiwan pada 8-14 Februari 2024 dan kantor pos hanya bisa mengirimkan surat suara kembali terakhir pada 7 Februari 2024. Hashim kemudian telah memberi peringatan kepada 128 PPLN sedunia. PPLN diminta melaporkan dinamika lokal di wilayah kerja masing-masing ke KPU RI untuk kemudian dibahas jalan keluarnya. Jangan bertindak sendiri sebagaimana terjadi di Taiwan. Ia pun menjanjikan bakal menjatuhkan sanksi bagi PPLN di kota Taipei, Taiwan. Soal nanti sanksinya apa yang tepat itu nanti akan kami sampaikan. Akan kami bahas lagi di internal KPU melalui rapat pleno, ujar dia. KPU boleh saja berkata-kata, tetapi di tengah krisis kepercayaan seperti sekarang ini, lagi-lagi publik punya jawaban tersendiri. Masyarakat sudah tidak lagi mudah percaya bahwa cenderung menganggap lembaga itu hanya ngeles dari tanggung jawab. Patut dicurigai ini merupakan indikasi awal dari kecurangan. Bayangkan kalau tidak ada yang memvideokan dan memviralkan peristiwa ini, boleh jadi semuanya akan diam dan senyap. Kecurangan tidak terpantau, partisipasi publik pun dikebiri. Tentu kita sangat menolak itu terjadi. Bawaslu sudah tidak boleh tinggal diam dan puas oleh jawaban KPU. Harus ada investigasi menyeluruh mengapa surat suara itu terlalu dini dikirim kepada pemilih. Mesti ada penyelidikan mengapa PPLN mengkreasi dan memutuskan sendiri waktu pemajuan pengiriman surat suara. Pemilu harus menjadi wadah masyarakat dalam menentukan pemimpin masa depan sesuai hati nurani. Berkaca dari kasus Taiwan, sekecil apapun bentuk pelanggaran, pasti akhirnya akan ketahuan. Oleh karena itu, KPU RI harus belajar. Jangan coba-coba mengusik publik dengan cara licik. Apa
Semoga yang nonton video ini coba sih. Amin aja dulu. Ada satu pertanyaan bahwa kecurangan itu masif, itu bisa kita buktikan, misalkan di Boyolali, ya. Jadi ini negara ini sudah terpolarisasi. Nah, saya mengatakan kalau curang, yang bisa curang itu pasti yang berkuasa. Siapa yang bisa berkuasa? Yang bisa berkuasa adalah pendukungnya Ganjar dan pendukungnya Prabowo. Kalau pendukungnya Anies nggak mungkin mereka bisa curang, orang tidak berkuasa kok. Dan ini bisa kita lihat misalkan di Jawa Tengah itu, lurah-lurah itu dikelola bagaimana caranya mendukung Ganjar. Tapi di sisi lain kepolisian dimanfaatkan oleh Jokowi untuk memanggil lurah-lurah. Jadi ini menurut saya kontestasi pemilu yang paling berbahaya, memakan uang negara banyak tetapi tidak menghasilkan pemimpin kredibel. Nah, tadi saya akan komentari, memang ada aturan yang unik. Di mana aturan yang unik? Aturan yang unik ini ketika seorang gubernur atau wali kota mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPR, dia harus mengundurkan diri. Tetapi sebaliknya, ya, kalau seorang pejabat negara berkampanye menjadi capres atau cawapres, dia tidak boleh mengundurkan diri. Nah, pertanyaannya, berarti ini kan sebuah peraturan yang dikangkangi oleh kekuasaan. Jadi di skenario semua berdasar hukum, tapi hukum yang seperti apa? Hukum yang menguntungkan penguasa. Karena itu kita bisa lihat misalnya Prabowo tidak pernah mengundurkan diri. Kemudian bupati-bupati yang menjadi tim ses tidak mengundurkan diri. Kenapa mereka tidak mengundurkan diri? Karena mereka ini sumber keuangan. Jangan lupa Pak Jokowi ini punya pelaksana tugas atau pejabat sementara itu sebanyak 222. Itu terdiri dari PJ Gubernur, PJ Bupati, PB Wali Kota. Nah, jadi muncul satu pertanyaan besar, bagaimana mungkin kita mendengungkan lagu pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Ini yang gembira adalah petaruh-petaruh, dan saya akan sangat sedih, Mas Gigin, kalau nanti ditemukan fakta bahwa pemilu ini juga dibiayai oleh kalangan konglomerat. Jadi sebenarnya sudah habis. Tidak mungkin ada kita lagi pesta demokrasi, tidak mungkin ada lagi kita menyebut dengan tagline misalkan pemilu yang jujur dan adil. Itu sangat muskil begitu menurut saya. Iya, karena itu kadang-kadang saya berpikir lebih baik pilpres nggak usah diadain deh. Langsung aja Jokowi nunjuk siapa penggantinya. Betul, saya sepakat itu. Iya. Saya sepakat itu. Karena kenyataannya seperti ini, jadi semuanya jadi serba basa-basi. Dan Bawaslu kelihatannya juga jelas sekali tutup mata. Tutup mata. Contoh yang paling terakhir ini yang saya menarik sekali, ini saya lihat video-video yang beredar di internet. Bagaimana Prabowo datang ke Padang, Sumatera Barat naik helikopter TNI AU. Kemudian dari sana dia bergerak sebagaimana layaknya orang kampanye, ada Andri Rosiade naik mobil kap terbuka. Saya kira ini suatu pelanggaran yang sangat telanjang. Dan belakangan ini pelanggaran-pelanggaran yang telanjang ini makin berani dipertontonkan oleh kandidat yang terkait dengan penguasa saat ini. Ini jadi sangat tidak fair. Saya terus terang takut suatu saat rakyat tadi